Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, halo kawan pajak. Berjumpa lagi dengan saya Linda. Saya salah satu penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1. Apa kabar kawan pajak semua? Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Nah, hari ini kita bertemu kembali dalam acara Lintas. eh, Live IG, live Instagram KPP Tanah Abang 1. Lintas ini dapat juga kawan pajak ikuti dalam acara Pintas di kanal YouTube KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1. Kawan pajak sekarang sudah pertengahan Maret, sudah hampir akhir Maret. Untuk kawan pajak yang orang pribadi, jangan lupa untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Pelaporan SPT tahunan dapat kawan pajak lakukan melalui laman DJP online. Nah, kalau kawan pajak bingung cara pelaporannya, lupa EPIN-nya, boleh datang ke KPP mana saja yang terdekat dengan kawan pajak. Kemudian kawan pajak ada kabar gembira nih untuk yang daerah Tanah Abang 1. Nanti Sabtu Ahad ini kita buka untuk pelaporan pojok pajak, pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi. Nah, selanjutnya kawan pajak kita masuk ke acara lintas hari ini. Tema kita hari ini adalah tentang deposit pajak. Deposit pajak itu salah satu fitur baru di Cortex DJP. Jadi kawan pajak mungkin sudah mendengar tentang Cortex DJP. Nah, kita akan mengulik sedikit tentang deposit pajak. Sudah hadir di saat ini di ruangan kita ada Kakak Asih. Halo Kakak Linda, Kakak Novia. Halo kawan pajak semua. Kemudian ada Kakak Novia. Halo Kakak Novia. Halo kawan pajak. Halo Kakak Asih, Kakak Linda. Baik, nah Kakak Asih dan Kakak Novia ini akan kita ajak untuk ngobrol, untuk membahas tentang deposit pajak. Baik, kita langsung saja nih Kak Asih. Kawan pajak mungkin sudah mengenal tentang Cortex atau sudah mengenal tentang deposito. Nah, deposito ini pasti hampir semuanya sudah kenal. Nah, tapi di pajak itu ada tuh di Cortex ada yang namanya deposit pajak. Nah, deposit pajak ini sama nggak Kak Asri dengan deposito? Sama ya, namanya mirip-mirip sih ya, kan deposit pajak, deposito. Tapi ada perbedaan. Oke, ternyata beda ya. Baik, walaupun tipis atau banyak ya? Ya, tapi dapat bunga. Sepertinya tidak. Tidak ternyata. Baik Kak Asih. Nah Kak Asih boleh dong memperkenalkan dulu deposit pajak ini apa Kak Asih? Baik ya kawan pajak semua, Kakak Novia dan Kakak Linda. Jadi deposit pajak itu adalah fitur baru dalam aplikasi Cortex DJP yang sekarang lagi pasti kawan pajak tahu semua ya. Nah ini diadakan oleh Cortex itu agar wajib pajak dapat melakukan pembayaran lebih dulu sebelum kewajiban pajaknya itu timbul. Nah, jadi konsep deposit pajak ini ya, menurut definisinya itu adalah pembayaran pajak yang belum terikat ke satu jenis pajak tertentu. Seperti itu Kakak Linda. Nah, untuk terkait penerapan sistemnya, ini sedikit disinggung ya Kakak Linda ya. Bahwa dalam Cortex wajib pajak itu sudah tidak dapat lagi membuat ID billing. ID billing mandiri seperti di DJP online. Tapi billing itu hanya akan terbentuk pada Cortex nih ya. Billing itu hanya akan terbentuk saat SPT sudah selesai dibuat dan dilaporkan. Seperti itu. Nah, untuk menghindarinya nih, untuk menghindari keterlambatan pembayaran, karena biasanya kan batas waktu pembayaran itu kan lebih dulu ya dibanding pelaporan. Nah, maka dibuatlah deposit pajak itu karena tanggal deposit pajak itu akan merupakan tanggal bayar dari pelaporan atau pembayaran SPT yang dilakukan oleh wajib pajak. Seperti itu Kakak Linda. Baik, terima kasih Kak Asih. Nah, kawan pajak sudah di-spill ya sama Kak Asih. Di Cortex itu tidak bisa membuat billing mandiri terkait SPT ya Kak Asih ya. Betul, terkait SPT aja. Berarti kalau mau bikin billing terkait SPT
SPT-nya dulu dibuat. SPT-nya dulu. Selesaikan dulu. Sudah terbentuk SPT. Terus Terus baru lapor dan buat billing. bayar. Langsung terbentuk. Oh, billingnya otomatis, tidak dibikin sendiri lagi ya? Tidak. Oh, memudahkan ya Kak? Oh, memudahkan. Apa Jadi menyulitkan? Enggak ya, memudahkan karena menghindari terjadinya kesalahan pembayaran. Oh gitu. Jadi kawan pajak fiturnya ini memudahkan kawan pajak sehingga tidak terjadi kesalahan bayar lagi seperti waktu dulu ya Kak Asi ya. Betul. Karena billingnya otomatis terbentuk saat SPT sudah dibuat dan akan dibayar. Oke. Nah, fitur lainnya itu berarti tanggal pembayaran SPT adalah tanggal pembayaran deposit. Berarti itu tadi ya, menghindari keterlambatan pembayaran. Baik, terima kasih Kak Asi. Nah, kawan pajak, kita ke Kak Novia nih. Tadi kan Kak Asi sudah menceritakan bahwa ada tuh deposit pajak. Nah, deposit ini kan baru nih, baru banget nih, baru ada sejak Cortex ada. Nah, masih hangat banget. Nah, selanjutnya ada dasar hukumnya harusnya Kak Novia ya. Nggak mungkin kan itu tanpa dasar hukum. Nah, itu apa dasar hukumnya Kak Novia? Baik kawan pajak semua, Kakak Asi dan Kakak Linda, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Asi, bahwa deposit pajak ini merupakan fitur yang baru ya pada Cortex dan sistem pembayaran pajak ya. Untuk dasar hukumnya terkait deposit pajak ini adalah di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk nomornya 81 tahunnya 2024. Ini tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Kemudian untuk yang kedua, di sini ada peraturan Dirjen Pajak nomor 10 tahun 2024 juga. Ini tentang ketentuan pembayaran dan penyetoran pajak serta pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Novia. Berarti dasarnya itu tadi PMK ya? PMK dan Dirjen. Oke. PMK 81 ya tadi ya? Itu PMK yang panjang itu ya? Banyak, itu udah yang isinya banyak sekali. Itu pedoman ya untuk berarti mengamalkan pengamalan Cortex ya, pengamalan Cortex adanya di situ ya. Jadi PMK 81 itu kawan pajak mungkin bisa baca sendiri, itu PMK-nya sangat tebal. Kemudian ada aturan pelaksanaannya di PR 10, Peraturan Dirjen Pajak nomor 10 tahun 2024. Baik, terima kasih Kak Novia, dasar hukumnya yang berat sekali. Baik, selanjutnya kita tadi kan sudah ada pengertian, pasti ada karakteristiknya. Karakteristik pajak itu apa tuh Kak Asi? Oke, baik Kakak Linda, Kakak Novia dan kawan pajak semua. Jadi ada beberapa karakteristik deposit pajak itu. Yang pertama, penggunaan deposit pajak dalam pelunasan pajak itu dapat mencegah wajib pajak dalam dikenakan sanksi atas sanksi keterlambatan bayar. Pertama, kedua, itu dapat dilakukan melalui mekanisme pemindah bukuan. Selanjutnya yang ketiga, pemindah bukuan ini yang dilakukan ini itu akan tercatat pada taxpayer ledger atau buku besar akun Cortex wajib pajak yang bersangkutan. Selanjutnya yang keempat, ini ya harus diperhatikan ya kawan pajak semua, opsi menggunakan deposit itu akan muncul jika saldo mencukupi. Jadi pastikan saldo itu mencukupi untuk pembayaran SPT yang kurang bayar yang akan dilaporkan. Jadi dicek terlebih dahulu. Selanjutnya yang kelima, ini deposit pajak ini dapat dilakukan carry over atau lintas tahun tanpa perlu pemindah bukuan. Kemudian yang keenam, untuk kode akun pajaknya nih. Untuk kode akun pajaknya adalah 418618 100. Nah, itu untuk kode deposit pajak. Nanti kalau wajib pajak mau melakukan pembayaran deposit pajak ya. 418618 100. Gampang diingat kan?
Nah, ini yang paling penting sepertinya nih yang terakhir nih, poin yang ketujuh Kakak Linda. Apa tuh? Nah, untuk deposit pajak ini, wajib pajak itu tidak mendapatkan imbalan bunga atas saldo deposit, Oh, iya. seperti pada deposito pada bank. Ya, Seperti tadi itu, ya. Kak Linda. Baik, terima kasih Akasi ya. Tadi ada kurang lebih 7 ya kawan pajak Ya, ya, betul, karakteristik Bunda. dari deposit pajak. Yang salah satunya itu yang saya harus diingat-ingat, itu adalah kode akun pajaknya. Ya. Kode akun pajak deposit pajak itu adalah 411618. Jadi kalau kawan pajak 100. 100 ya. Oh iya, ada betul. 100-nya ya. Ada Karena 100-nya. ada 200 ya. Ada 200 Kak, ya. juga. Betul. Jadi kawan pajak jangan lupa nih, jangan salah juga kalau mau bayar dengan deposit pajak, mau bikin billing deposit pajak, itu kawan pajak pilihnya 411618 100. Terus itu bisa di carry over ya Kak Asia. Iya, Kalau betul. udah akhir tahun masih ada sisa, otomatis pindah ke Otomatis pindah ke tahun Oke, berikutnya. selanjutnya seharusnya deposit pajak kawan pajak yang misalnya sudah di akhir tahun sudah nggak kepakai, itu akan otomatis pindah ke tahun berikutnya. Kemudian tadi bisa pemindah bukuan ya Kak Bisa Tia. pemindah bukuan. Karena pemindah bukuan itu sejak konteks ditutup ya. Iya. Oke. Salah satunya yang bisa dipindah bukukan itu adalah Deposit. Kalau selain itu apa lagi kasih? Ada apa lagi tuh? Untuk yang kode akun pajaknya 4118-402, yaitu Itu apa tuh? pembayaran PP final atas pengalihan hak atau tanah dan bangunan. Oh iya, berarti PPh pengalihan tanah dan bangunan ya. Iya, Kak Asih, betul ya. sekali Oke. Kakak Linda. Baik, nah selanjutnya tadi udah tahu nih karakteristiknya Kak Novia. Nah, cara buatnya nggak lewat DJP online dong. Iya dong pastinya. Kan kita lagi membahas Kortek ya. Oh, iya. Baik. Jadi untuk membuat kode billing deposit pajak ini tentunya harus login dulu ya kakak-kakak ya. Iya. Kawan pajak harus login dulu tuh akun Korteknya. Kalau ini untuk perusahaan berarti login dulu melalui PIC, kemudian nanti impersonate badan, kemudian nanti kawan pajak bisa memilih menu pembayaran. Kemudian lanjut ke submenu layanan mandiri kode billing. Jadi pembuatan kode billing mandiri ya. Kemudian dari situ setelah kawan pajak klik itu akan tampil halaman identitas wajib pajak yang akan menyetorkan deposit pajak tersebut. Oh, langsung ada halaman identitas. Jadi udah tertampil sesuai dengan loginnya ya. Iya. Pastikan dulu berarti. Betul, jadi Pastikan harus dulu. dicek agar tidak salah ngasih deposit ya. Kemudian setelah itu bisa klik lanjut, kemudian menginput kode akun pajak berikut kode jenis setorannya. Nah, yang sudah disampaikan oleh Kak Asih tadi nih, untuk kodenya gampang diingat 411 618 100. Jangan lupa 100-nya. Jadi atau kawan pajak juga bisa ketik keywordnya deposit. Nah, di situ akan muncul, tapi di sini ada KJS-nya dua, ada yang 100, ada yang 200 ya. Jadi nanti kawan pajak minta tolong diingat, pilihnya yang 100. Ini tadi lebih gampang gini ya, 411 618. Oh ya. Gitu ya. Jadi lebih ingat ya. Iya. Baik, untuk KJS-nya sendiri 100. Kemudian akan otomatis di situ pilihannya adalah Januari sampai Desember tahun yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya tahun ini berarti Januari Desember tahun 2025. Kemudian setelah itu klik lanjut, kawan pajak bisa isi nominal deposit yang akan dibayarkan. Berarti masuknya dari menu pembayaran di akun Kortex wajib pajak. Betul. Kalau badan harus impersonating dulu. Betul, PIC dulu, kemudian impersonating ke akun badan. Berarti masuk menu pembayaran, terus lalu ke layanan mandiri kode billing. Betul, pembuatan mandiri. Nah, di situ nanti ada halaman Wajib pajak. identitas. Berarti kawan pajak pastikan dulu ya saat mungkin loginnya, oh udah benar nih, udah impersonating. Ternyata pas di halaman pas mau pembayaran di halaman identitas itu ternyata namanya nama PIC bukan nama badan. Kemungkinan impersonatingnya gagal. Berarti pas itu untuk memastikannya dibaca kembali itu halaman identitas wajib pajak. Sudah sesuai atau belum? Nah kodenya
411618. Ya, 4, 11, 6, 18, 100. Oke, baik ya. Mungkin kawan pajak udah bosan tuh 4, 11, 6, 18 itu apa gitu Ya. kan. Pokoknya diingat-ingat aja ya kawan pajak untuk bayar deposit, KAP-nya kode akun pajaknya 411 618. Oke. Nanti otomatis akan terbentuk. Setelah klik nominal, mohon maaf, setelah ketik nominal yang akan disetorkan deposit pajak, itu kawan pajak bisa klik submit atau kirim, itu langsung terunduh otomatis kode billingnya. Oke, berarti otomatis akan terunduh Terbentuk, kode billing ya, yang betul. sudah dibuat melalui Cortex itu. Betul sekali. Baik. Nah, selanjutnya terkait tadi karakteristik deposit kan ada yang bisa dipindah bukukan itu ke ASI. Nah, itu mungkin disinggung sedikit aja ke ASI. Ya. Kalau untuk pemindah bukuannya itu bagaimana? Jadi begini ya, Kakak Linda, Kakak Navia dan kawan pajak semua. Untuk pemindah bukuan deposit pajak itu bisa dilakukan melalui akun Cortex wajib pajak. Sama prosedurnya ya, masuk ke akun Cortex wajib pajak. Kemudian pilih menu pembayaran. Setelah itu pilih lagi permohonan pemindah bukuan. Setelah itu isilah itu buat permohonan pemindah bukuannya. Pilih data pembayarannya, sumber pembukuannya itu, kemudian klik cari alasan pemindah bukuan. Setelah diisi, isikan jumlah yang akan dipindah bukukan, berapa nominalnya. Setelah itu input kembali tujuan pemindah bukuan. Seperti itu, Kak Linda. Ya, baik. Berarti nanti kalau mau pemindah bukuan itu dari pembayaran juga ya Kak? Iya, betul, Kak Nanti Linda. prosesnya nanti di menu pembayaran, kemudian ada Menu permohonan pemindah bukuan. Terus diisi ya? Iya. Diisi mengikuti alur ya? Alurnya, step-stepnya. Baik. Itu pemindah bukuannya langsung otomatis atau harus ada penelitian seperti kalau dulu masih IPBK kan diajukan melalui DJP online. Kalau DJP online kan berarti harus diteliti terlebih dahulu. Nah, kalau di Cortex sendiri bagaimana Kak Novia? Apakah otomatis atau tetap diteliti seperti waktu di DJP online? Baik, untuk caranya tadi sudah disampaikan oleh Kakak Asih ya, untuk cara-caranya, step-stepnya apabila kawan pajak nanti mengajukan permohonan pemindah bukuan itu melalui akun Cortex-nya, nanti pemindah bukuan dari deposit pajak ini akan otomatis diproses oleh sistem, kecuali untuk wajib pajak yang mempunyai resiko tinggi. Di sini ada penelitian ya di pihak KPP, tempat administrasi pembayaran diadministrasikan. Jadi ada proses penelitiannya Kak, tapi hanya untuk case-case tertentu aja. Untuk yang risiko tinggi Betul. tadi, itu nanti hasil pemindah bukuannya, bukti pemindah bukuannya bisa dilihat di Cortex-nya. Oh, tadi tetap langsung di Cortex ya? Ya, semuanya ada surat lagi nih? ada nih, sudah bisa dilihat di akun Cortex-nya wajib pajak langsung. Terus prosesnya berapa lama Kak Novia? Prosesnya itu 10 hari kerja ya dari lebih singkat ya? Lebih singkat 10 hari ya. kerja, hari libur nggak dihitung ya Kak. Betul. Kalau dulu kan sampai 30 hari ya? 1 bulan ya. 1 bulan. 1 bulan. Jadi itu 1 bulan kalender ya. Tanggalnya tanggal kalender. Tapi kalau sekarang 10 hari, harinya Hari kerja. Betul. Berarti kalau ngajuin pas cuti bersama nggak dihitung tuh 10 hari. Nggak kerja Kak. Oke, baik. Jadi gitu ya. Ternyata kalau di Cortex untuk pemindah bukuan prosesnya dilakukan otomatis oleh sistem. Tapi akan ada penelitian khusus untuk WP dengan risiko tinggi. Gitu kan Novia? Begitu. Oh iya. Prosesnya 10 hari, tapi kalau yang otomatis berarti otomatis. 10 hari kerja ya, bisa langsung dilihat di permohonannya Bukan, wajib kalau pajak yang ya. itu yang otomatis tadi berarti langsung jadi.
Ya, Lebih coba kayak- dilihat saja Kak. Jadi dilihat di akun Karteknya. Nanti Jadi di kalau akun misalnya kartunya langsung- sudah mengunci langsung untuk yang otomatis, resiko tinggi ya. otomatis itu dia langsung keluar bukti PBK-nya Bukti PBK-nya. saat permohonan. Jadi Real time ya. tetap ada stepnya dong Kak. Oh, tetap ada stepnya. Iya. Oke. Tetap diproses, cuman nggak yang seketika itu. Gitu pasti harus ada submitnya, Iya. kemudian validasi oleh sistem. Jadi nggak langsung ya. Betul. Baik. Nah, terkait tadi caranya kan sudah prosesnya bagaimana Kak Asi kalau dari deposit ke SPT tadi kan ada pemindah bukuan dari deposit ke SPT, deposit pajak ke SPT. Ya. Itu caranya bagaimana Kak Asi? Jadi seperti ini ya. Saat SPT itu sudah terbentuk dan sesuai dengan keadaan ya, sudah sesuai dengan keadaan sebenarnya, itu kawan pajak kan biasanya langsung klik itu ya, lapor dan bayar. Oke. Nah, lalu kan dia memilih antara deposit untuk pembayaran ataukah menggunakan ID billing. Oke. Nah, ini otomatis sistem akan melakukan pemindah bukuan otomatis ke SPT. Oh, Seperti itu kan Kak Linda? Nah, bila tidak, nah di sini nih, bila tidak, maka kawan pajak itu bisa masuk ke menu pembayaran, kemudian permohonan pemindah bukuan, klik NTPN-nya, kemudian pilih SPT. SPT yang tadi mau dibayar. Yang tadi mau dibayar. Ternyata dia nggak otomatis. Kalau tidak otomatis. Oh, gitu. Dan harus dipastikan ya bahwa satu penyetoran deposit tersebut nilainya cukup untuk pelunasan SPT. Pelunasan kurang bayar SPT tersebut. Oh iya. Itu Kak Linda. Jadi seharusnya sistemnya itu Kak saat kawan pajak pilih lapor dan bayar, kemudian pilih menggunakan deposit, itu harusnya pemindah bukannya otomatis ya Kak? Iya. Harusnya. Tapi Seharusnya. kalau misalnya ternyata tidak, kawan pajak melakukan pemindahan bukuan secara manual. Secara manual. Secara mandiri di akun Karteknya ya. Ya. Gitu. Tapi Jadi ada dasarnya SPT tadi. Dasarnya SPT tadi, SPT yang kurang bayar tadi. Cuma dipastikan ya nominalnya mencukupi untuk pembayaran SPT tersebut. Kalau kurang nggak bisa berarti. Kalau kurang nggak bisa. Kalau separuh nggak bisa juga. Nggak bisa Kakak Linda. nggak bisa Kakak Linda. Oh, sama temen lu. Iya. Ini tidak Jadi tidak nggak bisa sedang tawar-menawar separuh ya. Enggak, maksudnya kalau separuhnya kita punya deposit, kita kurang bayarnya 100, terus 50 ada deposit. Nggak boleh. Nggak 50 boleh, nggak dipakai mau. Deposit, Nggak terus mau. 50-nya pakai billing. Tidak mau. Oh, berarti sistemnya udah harus mengunci. pilih salah satu, sistem sudah mengunci, jadi harus pilih salah satu buat billing atau pakai deposit. Oh. Nggak Jadi mau pilih satu digabung-gabungin, aja. pilih Nggak satu boleh aja. berdua. Nggak boleh. Satu aja. Bertiga boleh. Oke, baik kawan pajak. Nah, ternyata gitu ya kawan pajak. Tadi deposit pajaknya sudah dibahas bersama nih oleh Kak Asi sama Kak Novia. Nah, deposit tadi ciri-cirinya bisa dipindah bukan gitu ya Kak Asi ya. Terus betul. bisa juga Carry over. bisa dibawa pindah tahun. Betul. Oke. Kemudian juga bisa Untuk mencegah wajib pajak. Keterlambatan bayar. Yang pasti nggak dapat bunga ya. Yang pasti itu. Ini dibikin terakhir aja Kak. Oh iya. Yang pasti nggak Iya, dapat bunga. yang manis-manisnya dulu lah. Terus kodenya tadi 411 618 100 gitu ya. Berarti kawan pajak mungkin ini ada yang ngechat nggak nih? Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan juga ya? Kayaknya sudah pada mengerti deh tentang deposit pajak ini. Sudah menjiwai. Sudah menjiwai. Baik kawan pajak, tadi kita sudah membahas tentang deposit pajak dengan Kakak Novia dan juga Kakak Asi. Mungkin kawan pajak masih ada pertanyaan atau mungkin masih ada nanti setelah nonton ini ternyata masih ada nih tadi lupa mau tanya, boleh kawan pajak chat di bukan chat sih, bisa bikin ketik komen di IG Tanah Abang 1, juga bisa di YouTube KPP Tanah Abang 1, nanti bisa kita jawab. Atau kalau memang nggak mau gitu, maunya di
maunya ke Kering Pajak boleh, kawan pajak Silakan. boleh menghubungi Kering Pajak 1500-200 atau boleh chat ke KPP terdekat, KPP yang kawan pajak tempat administrasi. Nah, terima kasih Kak Novia juga Kak Asi yang sudah mau berbagi ilmu sama-sama di sini. Juga terima kasih buat kawan pajak yang sudah bergabung untuk mengikuti lintas kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kehilafan. Jumpa lagi nanti di lintas episode berikutnya yang akan kami informasikan melalui media sosial KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 1, melalui Instagram, YouTube, dan juga X di akun pajak JKT Tanah Abang 1. Tambah ilmu dengan selintas pajak, pajak kuat, Indonesia, APBN sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.